Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, pada kesempatan hari ini Pak Majir kembali menyapa kalian untuk mengajar kalian semuanya. Yang 2 bulan sebelumnya kalian diampu oleh PPL UMY, yang saat ini setelah ujian PTS kita kembali untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh peserta PPL dari UMY. Dan anak-anak semuanya, pada pagi ini kita masuk materi fikih bab yang ketiga, yaitu hudud dan diyat. Ini kemungkinan bisa ada 2 pertemuan karena memang waktunya terbatas anak-anak semuanya. Tolong diperhatikan dengan baik, Pak Majir sambil merekam materi, dan dengan suara ini diharapkan kalian bisa lebih fokus dan bisa lebih menyimak dengan baik. Anak semuanya, pada materi hudud dan diyat kita akan belajar tentang ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita semuanya. Kita lihat pengertian dari hudud. Coba lihat anak-anak semuanya, di buku kalian juga sudah ada. Secara bahasa, hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang bermakna batas atau batasan. Makna asal adalah sesuatu yang membatasi 2 hal. Secara istilah anak-anak, coba kalian perhatikan, hudud adalah batasan-batasan atau ketetapan-ketetapan yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Dalam hal ini hudud sudah dibatasi anak-anak, yaitu had, yaitu contohnya zina, mendakwah zina atau qadhaf. Ini menuduh zina, maksudnya anak-anak pencurian, merampok, memberontak atau bugot. Jadi hudud tidak dapat digugurkan oleh siapapun, bahkan oleh instansi manapun, karena hudud didasarkan atas hak Allah secara mutlak. Itu anak-anak semuanya yang dimaksud dengan hudud seperti itu. Lalu kita melihat pada halaman setelahnya, yaitu pada halaman berikutnya anak-anak, prinsip hudud. Nah, prinsip hudud. Nah, ini kalian lihat sendiri nanti apa yang harus kita pahami bersama. Dalam hal ini, hudud itu adalah asas legalitas. Jadi ketentuan hudud itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Sudah ada legalitasnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Isra ayat 7 ayat 15 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Itu ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuat syariat tidak akan memberi sanksi kepada manusia sebelum mengutus rasulnya untuk menerangkan peraturan-peraturan yang wajib mereka taati. Yang kedua anak-anak, asas tidak berlaku surut. Maksudnya apa ini? Jadi ini anak-anak, hukum pidana itu berlaku bagi tindak pidana yang terjadi setelah hukum pidana itu ditetapkan. Hukum pidana tidak boleh berlaku ke belakang, yaitu kepada perbuatan yang belum ada peraturannya. Jadi pada zaman dulu, kaum kafir Quraisy yang belum masuk Islam, yang belum mengenal ajaran Islam, baik mereka melakukan perzinaan, baik mereka melakukan minuman keras, itu tidak boleh dihukum karena pada waktu itu Islam belum ada. Setelah Islam ada, setelah Islam hadir, datang, maka orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu masuk Islam, maka mulai diperlakukan hukum Islam bagi yang masuk Islam, bagi yang baru masuk Islam. Itu yang kedua, maksudnya seperti itu anak-anak. Yang kedua, asas kesamaan di hadapan hukum. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada pejabat, tidak ada raja, tidak ada rakyat, semuanya sama. Hukum itu sama, ditetapkan kepada semua golongan. Yang kedua anak-anak, asas praduga tidak bersalah.
Jika asas legalitas mengatakan tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman sebelum ada ketetapan terlebih dahulu, maka asas praduga tidak bersalah merupakan konsekuensi dari asas legalitas tersebut. Jadi anak-anak semuanya, dalam hal ini semuanya harus sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak semau-maunya. Yang ke ini yang terakhir ini, asas tidak sahnya hukuman karena keraguan. Syariat Islam menetapkan bahwa seorang itu harus diyakini telah melakukan tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman. Oleh karena itu tidak ada keraguan dalam perbuatan yang dilakukan, maka hukuman tidak boleh dilaksanakan. Jadi anak-anak semuanya, dalam pengertian ini, jadi sebelum menetapkan hukuman had yang dijatuhkan kepada seseorang, maka harus ada keyakinan yang dianggap sah. Jadi yang dianggap sah dan ada bukti bahwasanya pelaku tersebut benar-benar telah melakukan hukuman tindak pidana atau hudud. Itu anak-anak semuanya yang perlu kalian pahami. Jadi kalau misalnya berzina terus tidak ada pengakuan, terus tidak ada saksi, masih ragu-ragu, ya jangan dihukum, jangan ditetapkan karena masih belum ada kepastian. Ini anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya. Macam-macam hudud dan ketentuannya. Kalian nanti bisa membedakan, tidak semua pelanggaran, tidak semua perbuatan dosa itu dihukum had, tidak semuanya anak-anak. Kita lihat ini. Nah, ini Pak Majir sampaikan. Nanti keterangannya sambil menunggu waktu, nanti kalau cukup. Macam-macam hudud anak-anak, perbuatan-perbuatan dosa yang ada hukumannya di dunia ini hudud. Yang pertama adalah zina, yang kedua menuduh berzina atau qadhaf, yang ketiga meminum minuman keras, yang keempat mencuri, yang kelima menyamun atau merampok. Ya, merampok, menyamun, ya ini mungkin kalian sudah paham lah. Kalau merampok itu ya mungkin merampok rumah ya, yang rumah-rumah kosong. Menyamun itu mungkin memalak di tengah jalan dan macam-macam lah yang kira-kira mengganggu ketentraman orang lain, mengambil hak orang lain. Yang keenam, perusuh atau pelaku sengketa, bugot. Nah, ini demonstrasi yang makar ya, demonstrasi yang makar. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita masuk kepada yang A, yaitu zina. Secara bahasa, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Jadi, jumhur atau kebanyakan ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Jadi, dosa besar tapi ada hukumannya di dunia. Nah, nanti bagaimana bentuk hukumannya? Ini anak-anak semuanya dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini anak-anak semuanya, mendekati zina saja tidak boleh, berduaan, mojok mungkin ya, terus sekalipun rame tapi berduaan itu tidak boleh anak-anak. Itu mendekati zina. Mendekati zina, goncengan yang bukan saudara kakak adik itu termasuk mendekati zina. Maka anak-anak jagalah kita, jaga kalian semuanya sebagai siswa SMA Muhammadiyah dari hal-hal yang sekiranya dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan perbuatan zina. Itu zina anak-anak pengertiannya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, hal-hal yang diakibatkan oleh perbuatan zina.
yaitu yang pertama merupakan perbuatan dosa besar anak-anak, menyebabkan menularnya berbagai penyakit. Ya, silakan kalian baca aid dan lain sebagainya, memicu pembunuhan karena memicu rasa cemburu, merusak rumah tangga, ini sudah sering terjadi. Perceraian-perceraian di KUA disebabkan karena selingkuh atau berzina. Perzinaan terselip unsur menyia-nyiakan keturunan anak-anak semuanya, tidak jelas keturunan anak siapa ini, itu akan merusak tatanan keturunan kita semuanya. Zina merupakan pembebasan yang justru menimpa pezina itu. Jadi pembebanan, ya maksudnya pembebanan. Jadi wanita pezina ketika hamil harus mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya, apalagi setelah hamil ditinggal oleh pacarnya. Nah, ini semakin menyusahkan yang perempuan terutama. Maka bagi siswi, anak-anak semuanya, hati-hati semuanya, jangan sampai terjadi hal-hal perbuatan zina, jauhi. Mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Zina itu anak-anak hukumannya secara apa? Zina itu hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab. Banyak anak-anak kasus seperti ini. Jadi setelah laki-laki berhubungan seksual dengan perempuan yang belum menikah, kalau misalnya dia tinggal ya nggak masalah, uang belum ada ikatan pernikahan. Setelah berhubungan seksual terus dia pergi kerja, alasannya kerja di luar Jawa, ya sudah selesai, sudah nggak ada harapan karena tidak ada perjanjian dalam ikatan. Maka anak-anak semuanya, kalian harus memahami bagaimana azab yang Allah berikan bagi pelaku zina di dunia itu, belum di akhirat kelak. Anak-anak semuanya, ulama memandang ini, Pak Muhadjir langsung ya sampaikan, zina itu ada dua macam anak-anak ya. Zina muhson dan zina ghairu muhson. Ini coba lihat, zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ini hukumannya anak-anak, laki-laki dan perempuan dilempar, dipendam sampai leher, setelah itu dilempar sampai mati dengan batu. Ini zina muhson. Jadi bagi orang yang sudah menikah kok selingkuh, diketahui ada bukti, ada saksi, maka mereka harus diazab di dunia dengan cara dilempar, dirajam, dilempar sampai mati. Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, pacaran sampai hamil. Maka anak-anak, hukuman di dunia, hukuman had yang ditentukan, yang dibatasi oleh Allah adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi setelah dicambuk 100 kali lalu dipenjara 1 tahun atau diasingkan ke keluarga yang jauh biar tidak menimbulkan rasa malu dan biar istilahnya itu jerah. Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelaku jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut anak-anak. Yang pertama adalah pelaku zina sudah balik dan berakal. Ini sudah balik, laki-laki itu 13, 14 atau 12 sudah ada yang mimpi basah. Untuk yang perempuan ini macam-macam anak, ada yang 9 tahun sudah haid, ada yang 10 sudah haid, ada yang 11 sudah haid. Kalau sudah haid maka sudah termasuk dewasa, sudah balik. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan, suka sama suka. Ini sudah masuk hukuman had, yaitu 100 kali dicambuk kalau yang belum nikah. Yang sudah nikah ya dirajam, dilempari sampai meninggal. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang Pak Muhadjir tadi sampaikan. Yang keempat anak-anak,
telah diyakini secara syarak bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Ini anak-anak semuanya, ini baru pertama yang Pak Madir sampaikan. Kurang lebih video ini ada 15 menit ya, tolong diperhatikan betul. Pengertian dari zina yang Pak Madir sampaikan adalah jangan sampai anak-anak semuanya, kita semuanya, kalian masih remaja, apalagi masih SMA, jaga kehormatan kalian dari perbuatan zina tersebut. Jaga, jangan sampai kalian memberikan kehormatan kalian kepada pacar, teman, ya. Itu bukan suami kalian. Ini yang perempuan yang perlu hati-hati. Itu bukan suami kalian. Calon suami juga belum, belum ada kepastian, belum dilamar, belum diminta, belum ada lamaran, belum ada ikatan cincin. Itu belum apa-apa. Pacar itu belum, calon suami belum. Kalau sudah diminta, kalian sebagai siswi diminta oleh seorang laki-laki, ada orang tuanya meminta, terus ada lamaran, itulah yang calon suami. Masih calon pun juga nggak boleh berbuat zina. Nah, setelah akad nikah baru kalian sudah sah untuk melakukan hubungan suami istri. Saya kira seperti itu anak-anak semuanya, apa yang Pak Madir sampaikan pada sesi yang pertama, yaitu tentang yaitu bab hudud, yang mudah-mudahan nanti kalian paham tentang hukum-hukum Islam. Cukup sekian dari Pak Madir. Untuk tugas insya Allah nanti pada sesi kedua Pak Madir akan sampaikan. Cukup sekian dari Pak Madir. Ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.